Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi di video asistensi gue. Jadi untuk asistensi kali ini bakal ngebahas pertemuan uh, berapa yang bapaknya? Artinya ke-13. Itu hampir sebelum terakhir. Itu yang ngomongin tentang Phillips Curve, unemployment dan lain sebagainya. Jadi itu untuk bab 35 di MenQ. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bakal bahas mengenai pengangguran, tapi bukan masalah pengangguran itu apa dan lain sebagainya, itu udah ketemu di UTS sebelum UTS. Tapi kita lebih ngebahas ke ada hubungan di sini. Dari judulnya sebenarnya kelihatan ada trade off antara inflasi dan unemployment. Nah, tapi nanti dalam pembahasannya kita juga ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi atau resesi gitu. Jadi ada hubungan antara output, inflasi, dan pengangguran. Nah, jadi uh, balik ke tiga hitungan utama dari makroekonomi itu sendiri. Pasti di negara-negara tuh pengennya gini, pengennya inflasi rendah, kan, biar barang-barang murah gitu kan, terkendali, bisa diprediksi harganya. Terus pertumbuhan ekonominya pengennya tinggi dan penganggurannya rendah. Sayangnya ketiga-tiganya ini nggak bisa dicapai bersama, sangat sulit, terutama di jangka pendek. Itu kayak impossible trinity gitu deh. Nah, jadi sini gue punya grafik tuh, gue bikin. Jadi gimana sih hubungan antara inflasi, output, sama pengangguran di jangka pendek? Ini kalau misalnya dilihat, ini kan ada agregat demand, agregat supply gitu kan. Awalnya di sini, terus long run agregat supply-nya di sini. Katakan karena satu dan lain hal, entah karena apapun itu, agregat demand-nya geser ke kanan, menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi, Y-nya jadi naik gitu kan, outputnya naik. Di sisi lain ada inflasi gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena sekarang outputnya naik, kita pindah pasar ke pasar tenaga kerja. Ada labor demand, ada labor supply. Labor demand itu adalah fungsi dari Y, output, harga, upah, dan harga barang-barang input. Karena ceteris paribus, sekarang outputnya naik nih, penjualannya naik gitu kan, sehingga dibutuhkan lebih banyak labor tuh. Bahkan di sini harga barang-barangnya juga naik ya. Jadi di jangka pendek kalau harga barang-barang naik, kan agregat supply-nya bakal ini ya tuh, pindah dari titik sini ke sini, dia bakal produksi lebih banyak barang. Nah, yang akan terjadi adalah permintaan akan barang input itu akan meningkat tuh, karena pengen produksi lebih banyak. Karena pengen produksi lebih banyak, dari Y1 ke Y2 sekarang harus juga butuh input yang lebih banyak, makanya demand-nya naik. Nah, sekarang karena labor demand-nya naik, labor supply-nya tetap, sekarang labor yang di hire, yang kerja, naik nih dari L1 ke L2 kayak gitu ya. Tingkat upah naik lah kalau di pasar yang persaingan sempurna. Nah, cuma yang akan di highlight adalah karena ada shock di agregat demand, yang terjadi, yang di highlight itu Y naik, P naik, sehingga menyebabkan labor demand naik, sehingga orang-orang yang bekerja makin banyak atau pengangguran itu menurun. Yang di highlight adalah ini, harganya naik dan unemployment turun. Jadi dari skema ini kita bisa lihat bahwa agregat tingkat inflasi, kalau terjadi inflasi, unemployment-nya turun gitu. Nah, itu digambarin di Phillips Curve. Kurva Phillips itu menggambarkan hubungan antara pengangguran dan inflasi, di mana pengangguran dan inflasi memiliki hubungan yang negatif di jangka pendek. Di jangka panjang, kurva Phillips digambarkan vertikal. Hal ini didasari tidak adanya hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Nah, di jangka pendek kenapa hubungannya negatif? Karena tadi udah dijelasin, kalau misalnya terjadi inflasi, harga barang-barang naik,
Nah, yang akan terjadi adalah labor yang bekerja makin banyak gitu kan. Labor equilibrium poinnya makin ke kanan atau unemployment-nya semakin sedikit. Nah, jadi kalau misalnya inflasi lagi tinggi, gitu kan? Inflasi lagi tinggi, harga barang-barang lagi naik banget, ya artinya uh, apa namanya? Orang yang kerja juga makin banyak. Tuh, makanya unemployment sedikit. Kalau inflasi rendah gitu kan atau bahkan terjadi disinflasi misalnya, ya orang-orang yang kerja makin dikit alias orang yang nganggur makin banyak sehingga waktu disambungin titik-titiknya akan jadi Phillips curve yang punya slope negatif kayak gitu. Nah, untuk kurva Phillips di jangka panjang, nah kalau di jangka panjang kan agregat supply-nya kita pakai yang vertikal ya. Kemarin udah dibahas, kalau belum uh, lihat videonya silahkan cek di link di bawah ya. Nah, katakan sama nih, ada shock yang terjadi adalah agregat demand 1 terus bergeser dia jadi agregat demand kedua sehingga price-nya naik. Sama nih, price-nya naik kan. Tapi yang terjadi adalah Y-nya tidak berubah. Karena Y-nya segitu-gitu aja, iya perusahaan ngapain ningkatin labor gitu kan. Toh dia outputnya sama aja. Kan yang sebelumnya itu karena outputnya naik, kita butuh input lebih banyak. Sekarang outputnya tetap, yang ngapain hire labor lebih banyak gitu kan, ngapain memperbanyak input yang kita beli ya atau kita hire sini kan, ya nggak penting gitu. Jadi nggak usah. Jadi yang akan terjadi adalah mau inflasinya setinggi apapun atau serendah apapun di jangka panjang, tingkat pengangguran tetap bakal di sini UN itu lambangnya. Nah, pengangguran, jadi recall lagi nih, di jangka panjang pengangguran berada di tingkat alamiahnya. Ini pernah dibahas di sebelum UTS, atau natural rate of unemployment. Ada juga yang bilangnya NAIRU, gue lupa kepanjangannya, tapi non accelerating inflation rate of unemployment. Wah, itu ingat. Pada jangka pendek sendiri, tingkat pengangguran dapat dihitung atau lebih tepatnya diperkirakan dengan persamaan ini ada di buku. Jadi tingkat pengangguran itu adalah natural rate of unemployment dikurangin alpha, alpha dikali ini actual inflation dikurangi expected inflation. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya masyarakat sudah nge-expect inflasinya 5% sini, ternyata inflasinya bener-bener 5%. Nah, yang akan terjadi adalah unemployment rate sama dengan natural rate of unemployment. Akan terjadi di titik alamiahnya. Tapi kalau yang terjadi, kalau misalnya masyarakat expect nih, oh kayaknya tahun depan bakal yang nganggur dikit deh. Yang nganggur. Tingkat inflasi bakal 5% deh, gitu. Nah, yang akan terjadi adalah kalau misalnya actual inflation-nya itu lebih tinggi, misalnya 15%. Nah, artinya nanti unemployment rate-nya kan adalah natural rate of unemployment dikurangi alpha dikali 15% dikurangi 5% gitu kan. Nah, jadi unemployment rate-nya akan lebih kecil daripada natural rate of unemployment. Jadi kalau inflasinya lebih tinggi daripada expected inflation, itu unemployment rate bakal lebih rendah daripada natural rate of unemployment-nya. Itu. Ini asalnya dari mana? Ini bakal diturunin rumusnya ini di makro 1. Jadi buat teman-teman yang ngambil makro 1 ditunggu aja. Kalau untuk teman-teman yang tidak wajib ngambil makro 1, kalau mau ngambil ya silahkan nanti ketemu sama materi ini. Nah, di sisi lain, kalau misalnya nih expected inflation-nya tadi balik lagi kita ambil contoh misalnya 5%. Ternyata actual inflation-nya 0% nih, tidak terjadi inflasi sama sekali. Tetap gitu kan, stabil. Yang akan terjadi apa? Ya unemployment rate-nya bakal lebih tinggi daripada natural rate of unemployment, karena unemployment rate-nya sama dengan natural rate of unemployment dikurang alpha dikali negatif 5%. Jadi di sini tambahkan 5% kali alpha. Nah, sebagai contoh misalnya apa yang terjadi adalah balik lagi, kalau misalnya
dosen ngajar atau misalnya siapapun ngebahas-bahas, mungkin ngasih contoh itu lagi apa namanya yang lagi hangat aja, covid gitu kan. Misalnya di Amerika kan banyak tuh berita-berita, oh ya pengangguran makin banyak, di Indonesia juga kayak gitu, makanya ada kartu prakerja dan lain sebagainya. Nah, Indonesia di tahun 2019 akhir kayak gitu itu udah expect nih, oh iya inflasi tahun depan dan pertumbuhan ekonomi kita itu bakal segini gitu, di state di expected inflation. Yang terjadi ternyata karena shock di demand, ya inflasi di Indonesia lemes gitu, apa namanya, perekonomiannya lesu, inflasi rendah. Yang akan terjadi adalah unemployment rate jadi lebih tinggi daripada natural rate of unemployment. Jadi wajar itu, secara udah dibuktikan secara matematis dari tahun berapa nggak tahu, ini lupa gua. Nah, jadi apabila masyarakat udah mengekspektasikan sebuah tingkat ini apa namanya inflasi, umumnya nggak bakal ada tambahan pengangguran selain dari adanya pengangguran alamiah tadi. Mengetahui dan mengendalikan ekspektasi masyarakat jadi penting dalam menentukan kebijakan pengendalian inflasi. Itu. Ini yang cukup sulit bagi pemerintah, bahwa mereka harus tahu masyarakat tuh nge-expect inflasi itu berapa sih gitu. Karena kalau misalnya nanti ekspektasi masyarakatnya tidak bisa apa ya, diprediksi dengan benar, kemungkinan ya apa namanya, apa yang dilakukan oleh pemerintah jadi sia-sia gitu. Nah, ini misalnya ada apa namanya, agregat demand dan agregat supply, terus ada long run agregat supply gitu kan. Kalau misalnya nih, kenapa sih ekspektasi inflasi itu penting banget gitu? Karena ekspektasi inflasi, kalau misalnya yang ceteris paribus ya, itulah yang akan menjadi inflasinya. Bingung kan gini. Jadi misalnya nih, masyarakat dibilangin bahwa minggu depan nih atau besok gitu, lebih ekstrim lagi, besok bakal terjadi inflasi 20%. Yang akan terjadi adalah masyarakat bakal rame-rame, apa namanya, sampai dengan 2359 gitu belanja gitu kan. Kalau misalnya lo mengekspektasikan di masa depan akan inflasi, inflasinya bakal terjadi sekarang. Kenapa? Karena lo mengekspektasikan harga yang lebih tinggi di masa depan, lo bakal belanjanya sekarang. Karena lo belanjanya sekarang, agregat demand gesernya sekarang. Nah, kalau dilihat harganya naiknya sekarang kan, gitu. Itu kenapa ekspektasi dari masyarakat itu penting banget untuk dikendalikan oleh pemerintah. Jangan sampai ekspektasi masyarakat itu terlalu liar. Nah, ya ini kemarin sempat kelihatan waktu di apa namanya, panic buying yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia gitu kan, bahwa orang-orang, wah jangan-jangan di masa yang akan datang akan terjadi kenaikan harga nih, kelangkaan, kita nggak bisa belanja bla bla bla. Ya udah sekarang aja belanjanya. Nah, itu yang akan terjadi kalau misalnya ekspektasi masyarakat tidak berhasil dikendalikan. Ini setelah tenang gitu kan, setelah oh ya udahlah santai gitu, uh, nggak ada apa-apa, ya akan kembali lagi. Nah, yang akan terjadi adalah penyesuaiannya, karena terjadi inflasi sekarang nih, yang akan terjadi adalah pasti uh, buruh atau labor itu minta upahnya naik, tuh kan. Kalau misalnya upah diminta naik, ini kita asumsinya kan pasarnya nggak apa nggak ada intervensi pemerintah dan lain sebagainya, nggak ada UMR gitu-gitu, atau misalnya ya bisa direvisi. Yang akan terjadi adalah agregat supply-nya bakal bergeser ke kiri. Kenapa? Karena biaya produksinya, ya dalam hal ini gaji labornya itu naik gitu kan, karena ini apa namanya, inflasi. Nah, yang akan terjadi adalah AS-nya geser ke kiri, sehingga balik lagi nih, tadi Y-nya ke kanan, sekarang Y-nya ke kiri lagi gitu. Nah, tapi hal ini bisa jadi loophole yang nggak berhenti-berhenti nih kalau ekspektasi masyarakat nggak diberhentiin. Kalau misalnya berhenti sampai sini, oh ya udah selesai, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya karena tadi udah inflasi, terus sekarang inflasi lagi gitu kan. Oh jangan-jangan besok inflasi lagi nih gitu kan. Yang akan terjadi, ya makin banyak orang yang belanja lagi gitu kan, karena takut bulan depan inflasi lagi atau besoknya inflasi lagi, sehingga geser lagi ke kanan. Nah, yang akan terjadi adalah
oh sekarang inflasi lagi, kebutuhan hidup makin mahal lagi, ya kita minta upah naik lagi, terus aja kayak gitu. Sehingga lama kelamaan tingkat upahnya tingkat harganya itu bakal naik terus sampai tak hingga gitu. Nah ini pentingnya kenapa ekspektasi itu harus bisa dikendalikan gitu, kenapa pemerintah itu harus kredibel tuh. Kalau misalnya pemerintah bilang ya kita usahakan inflasi 5% gitu, oh ya masyarakat percaya, udah tuh santai. Beda halnya dengan misalnya negara-negara yang kemarin krisis yang inflasinya gede banget, Venezuela gitu kan, Zimbabwe. Terus kemarin waktu krisis mungkin Yunani juga begitu kali ya. Gue kurang tahu masalah inflasi di Yunani karena nggak seru. Nah, apa namanya, dengan inflasi yang udah puluhan ribu persen gitu, terus pemerintahnya bilang nih, tahun depan kita usahakan inflasi 5%, ya masyarakatnya nggak bakal percaya gitu. Kayak kibul gitu kan, nggak mungkin lah gitu. Ya, tetap aja mereka ekspektasi inflasinya tidak terkendali, jadi tetap bakal tinggi tuh. Nah ini kalau yang dari buku, kalau misalnya pemerintah itu melaksanakan expansionary policy, jadi misalnya uh, dengan ngegeser agregat demand ke kanan gitu kan, expansionary, yang akan terjadi adalah Y-nya kan naik nih, dari YN ke Y sini lah gitu. Nah yang akan terjadi kalau Y-nya naik tadi sudah digambarin di PPT sebelumnya, apa namanya, tingkat pengangguran akan turun gitu kan. Nah ini yang digambarin di buku. Kalau misalnya ada expansionary policy dari pemerintah, itu bakal terjadi moving along the curve, the Phillips curve, dari titik A ke titik B. Tapi karena di jangka panjang expected inflation-nya itu naik, dan di jangka pendek Phillips curve itu jadi bergeser ke kanan. Nah sekarang pemerintah udah nih berusaha mengurangi pengangguran gitu kan, udah dikurangi nih dari titik A ke titik B dengan cara naikin agregat demand gitu kan. Tapi yang terjadi adalah sekarang karena ekspektasi masyarakat inflasinya naik, oh kemarin inflasi, ya udah kita mengekspektasi di waktu yang akan datang inflasi lagi gitu kan. Sehingga sekarang yang akan terjadi adalah di tingkat, misalnya titik B sini nih, di tingkat pengangguran yang di sini, yang di titik B, itu inflasinya bakal jadi lebih tinggi di atas sini gitu, di sinilah gitu kan, karena ekspektasi inflasinya itu kan naik ya. Jadi sekarang inflasinya dari di titik B dengan titik pengangguran di sini, inflasinya di sini. Nah terus kemudian karena tadi agregat supply-nya geser ke kiri gitu kan, uh, karena agregat supply-nya geser ke kiri nih, dari AS1 ke AS2, terus habis itu ke AS3 gitu kan, sehingga Y-nya turun lagi nih dari Y1 ke YN gitu kan. Terus dari Y2 yang biru ya, atau ke Y1 lagi, ini gue gambarnya sama, terus balik ke YN lagi. Yang akan terjadi adalah udah dari sini itu bakal geser ke sini lagi gitu, bisa kayak gitu, atau langsung aja segitiga gini. Kalau misalnya bingung ntar, emang untuk yang kali ini gue saranin dimengerti banget gimana skemanya kayak gitu. Makanya gue upload video YouTube aja biar lu bisa denger berulang-ulang gitu kan. Terus juga kalau mau ngechat boleh di kelas, atau misalnya uh, PC juga boleh. Nah ini dari buku lagi, kalau misalnya nih karena satu dan lain hal terjadi pergeseran kurva supply yang cukup parah dari AS1 ke AS2. Nah yang akan terjadi kan outputnya menurun nih ya kan, terjadi resesi dan harga-harganya naik. Nah kalau pergeserannya itu yang terjadi karena AS-nya bergeser, bukan AD. Nah itu yang akan terjadi adalah Phillips curve-nya geser ke kanan, sehingga di tingkat pengangguran yang sama nih, katakan di sini di titik A, nah itu tuh tingkat inflasinya jadi lebih tinggi kayak gitu. Atau misalnya di titik sini titik inflasi yang sama tapi penganggurannya lebih banyak. Nah ini kan yang terjadi sama yang di atas ini. Kalau misalnya expansionary policy yang dilakukan oleh pemerintah, itu kan
yang ngegeser kan kurva agregat demand ya. Nah, agregat demand tuh bakal moving along the curve, the Phillips curve aja. Tapi waktu yang ini nih, yang expected inflation nya itu naik, itu kan yang geser kan kurva AS ya kan, dari AS1 ke AS2, AS2 ke AS3. Nah, itu yang terjadi adalah short run Phillips curve geser ke kanan kayak gitu. Sehingga sekarang tingkat unemployment-nya sama di sini, natural rate of unemployment, tapi inflasinya jadi lebih tinggi gitu. Muter-muter ya, maaf ya, emang gitu sih. Nah, terus gimana sih caranya biar pemerintah bisa nurunin inflasi gitu kan? Kalau misalnya inflasi ketinggian kan uh, ya nggak baik juga gitu. Nah, ada beberapa cara. Cuma yang perlu diingat adalah dengan melihat hubungan di antara pengangguran inflasi dan output jangka pendek tadi yang udah kita lihat, usaha pemerintah untuk nurunin inflasi memerlukan adanya trade-off atau pengorbanan tertentu. Nah, sekarang ada konsep namanya sacrifice ratio di mana persentase output nasional atau GDP yang berlaku yang sekarang itu perlu dikorbankan dengan tujuan untuk menurunkan 1% inflasi. Jadi kalau sacrifice ratio-nya itu 2 misalnya. Artinya 2% output nasional, 2% GDP itu dikorbankan untuk menurunkan 1% inflasi. Kayak gitu. Kenapa? Karena apa yang bisa digeser-geser sama pemerintah itu kan sebenarnya yang paling gampang adalah agregat demand kan. Kita sudah belajar kemarin. Untuk ngegeser agregat supply itu susah banget. Nah, jadi sekarang kalau misalnya pemerintah nih awalnya ada boom dari AD dari AD1 ke AD2, terus inflasi dari P1 ke P2. Terus pemerintah bilang, "Oh, ya udah kita turunin aja inflasinya gitu kan. Kita potong pengeluaran, kita naikin pajak dan lain sebagainya." Yang akan terjadi, AD2 kan geser ke sini lagi nih. Nah, kalau misalnya mau balik ke sini, artinya output nasionalnya harus turun dari Y1 di sini, sorry nggak ada titiknya, sini ke YN lagi, itu kan. Atau kalau misalnya, oh jangan deh kurang rendah gitu, dari AD2 nih yang merah, geser misalnya ke sini nih, ke belakang sini. Emang sekarang inflasinya turun, bahkan deflasi gitu kan ya. Tapi outputnya jadi turun dari YN, udah ke Y1 sekarang ke Y somewhere di sini gitu. Jadi biaya dari nurunin inflasi adalah ya pertumbuhan ekonominya yang lebih rendah. Sekarang lu harus pilih, lu pengen yang mana? Lu pengen perekonomian lu tumbuh bagus atau uh, inflasinya yang rendah? Kayak gitu. Kita ngomongin jangka pendek kan ya. Nah, ini contoh lagi. Kalau misalnya ada kontraksi policy, kalau tadi kan expansionary policy. Nah, karena contractionary policy itu bikin banyak pengangguran kan, kalau agregat demand geser ke kiri tadi, itu bakal moving along the curve, the Phillips curve. Nah, terus karena ada perubahan expected inflation, artinya AS-nya geser, tinggal dibulak-balik aja geser kanan kirinya, itu Phillips curve bakal shift ke kiri, sama kayak yang tadi. Nah, ini ada, jadi ini contoh tadi AS, AD, LRAS. Kalau misalnya ada contractionary policy, baik itu fiskal atau monetary policy, yang akan terjadi kan ini apa namanya, deflasi ini turun dari P1 ke P2. Yang akan terjadi adalah agregat supply-nya geser ke kanan. Kenapa? Ya karena kalau misalnya harga-harganya lebih rendah, yang akan terjadi adalah oh ya udah upah bisa direndahkan, ini materi makro kayak gitu. Nah, udah gitu doang masalah apa namanya dari Phillips curve. Yang penting adalah menurut gue yang akan sering keluar di ujian dari sepanjang sejarah sih yang ini, ya pertama ya Phillips curve itu apa, terus masalah ini kenapa ya ada ekspektasi dan lain sebagainya. Persamaan ini juga beberapa kali ditanyain sih gitu aja, dan gimana sih apa hubungannya agregat demand agregat supply ke apa namanya Phillips curve tadi juga udah digambarin tuh, baik di jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga yang kayak gini-gini nih,
apa namanya, dari dia moving along the curve terus dia shifting itu karena apa gitu. Udah sih gitu aja dulu deh. Eh, Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain silahkan chat aja. Seperti biasa, terus apa namanya, semangat terus belajarnya. Untuk ujian gue belum ada informasi sampai dengan hari ini tuh. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.